Pernah kepikiran nggak apa sih kekuatan sejati dari sebuah negara? Bukan soal ekonomi atau militernya, tapi soal manusianya. Nah, kali ini kita akan coba bedah aset sekaligus tantangan terbesar yang dimiliki Indonesia, populasinya. Dan kita akan mulai dari skala yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi untuk benar-benar ngerti soal Indonesia, kita harus mulai dari ukurannya. Bukan luas tanahnya ya, tapi jumlah orangnya. Karena di panggung dunia, angka ini menempatkan Indonesia di liga yang sama sekali berbeda. Dan angka kuncinya adalah 4. Ya, cuma angka 4. Angka sederhana yang mengubah segalanya. Karena Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di planet ini. Posisi keempat ini jadi makin luar biasa kalau kita lihat siapa tetangganya, tepat di belakang raksasa-raksasa dunia seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Disitulah posisi Indonesia. Ini artinya apa? Artinya, setiap isu, mulai dari kebijakan sampai budaya, itu harus dipikirkan dalam skala yang supermasif. Angkanya sendiri terus bergerak, tapi kita ngomongin soal lebih dari 278 juta jiwa. Pertumbuhan ini didorong oleh 3 mesin utama: kelahiran, kematian, dan tentunya migrasi atau perpindahan penduduk. Oke, pertanyaan selanjutnya, 278 juta orang ini tinggalnya di mana? Nah, jawabannya ini membuka salah satu paradoks terbesar di Indonesia, sebuah ketimpangan distribusi yang ekstrim banget. Coba deh bayangin ini, lebih dari setengah populasi Indonesia, itu berarti lebih dari 140 juta orang hidup berdesakan di sebuah pulau yang luasnya cuma 7% dari total daratan negara. Inilah inti dari masalah kepadatan di Indonesia. Kalau kita sandingkan, perbandingannya itu jomplang banget. Di satu sisi ada Pulau Jawa, cuma 7% daratan, tapi menampung lebih dari 50% populasi. Di sisi lain, seluruh wilayah Indonesia sisanya, 93% daratan yang super luas, tapi cuma dihuni kurang dari 50% populasi. Kesenjangannya kelihatan jelas banget kan? Terus, dampaknya di dunia nyata apa? Kepadatan yang ekstrim ini memicu persaingan yang ketat banget buat cari kerja, mendorong munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, dan yang nggak kalah penting, memberi tekanan yang luar biasa pada lingkungan, mulai dari krisis sampah sampai masalah ketersediaan air bersih. Oke, kita udah tahu di mana mereka tinggal. Sekarang, yuk kita geser sedikit buat ngerti siapa sih mereka ini. Caranya, kita perlu lihat struktur usia populasinya, yang ternyata menyimpan kunci penting buat masa depan Indonesia. Gampangnya gini, kita bagi aja populasinya jadi 2 tim. Tim pertama itu usia produktif, yaitu mereka yang umurnya 15 sampai 64 tahun. Merekalah mesin ekonominya negara. Tim kedua itu usia non-produktif, yaitu anak-anak dan lansia, yang didukung oleh tim pertama. Nah, perbandingan antara kedua tim ini disebut angka beban ketergantungan. Sederhananya, ini adalah rasio yang nunjukin berapa banyak orang non-produktif yang harus digendong oleh setiap 100 orang di usia produktif. Makin rendah angkanya, ya makin bagus buat ekonomi. Dan disinilah ceritanya jadi super menarik. Karena struktur usia di Indonesia sekarang ini lagi bergerak ke sebuah momen yang sangat langka. Sebuah peluang emas yang bisa melontarkan bangsa ini ke level berikutnya. Inilah yang disebut bonus demografi. Bayangin, sebuah periode di mana mesin ekonomi kita, yaitu para pekerja, jumlahnya jauh lebih besar daripada bebannya, yaitu para tanggungan. Ini menciptakan potensi yang luar biasa untuk investasi, tabungan, dan pertumbuhan ekonomi yang bisa meledak. Kapan momen ini datang? Para ahli memproyeksikan puncaknya itu akan terjadi antara tahun 2030 sampai 2040. Ini adalah jendela kesempatan emas bagi Indonesia. Jamnya terus berdetak, dan kesempatan kayak gini gak akan datang 2 kali. Jadi gimana caranya kita bisa melihat perjalanan demografi sebuah negara secara visual? Ada alat yang keren banget untuk ini, piramida penduduk. Yuk kita lihat gimana piramida ini bisa menceritakan kisah masa lalu, masa kini, dan potensi masa depan Indonesia. Pada dasarnya, ada 3 bentuk utama. Piramida ekspansif, yang bagian bawahnya gendut, itu menunjukkan populasi muda dengan angka kelahiran tinggi, kayak Indonesia di masa lalu. Lalu ada stasioner, yang bentuknya lebih lurus, menandakan populasi yang stabil. Dan terakhir, konstruktif, yang bawahnya kurus, ini ciri populasi yang menurun. Jadi intinya begini. Indonesia itu sedang dalam transisi, bergerak dari piramida yang ekspansif menuju piramida yang lebih stasioner, lebih matang.
Perjalanan ini penuh potensi, tapi juga penuh tantangan. Setiap kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang diambil sekarang, itu akan sangat menentukan apakah Indonesia berhasil memanfaatkan bonus demografinya atau tidak. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan inti. Dengan tantangan ketimpangan di satu tangan dan peluang emas demografi di tangan yang lain, langkah apa yang harus diambil Indonesia sekarang? Keputusan yang dibuat hari ini akan menentukan nasib generasi-generasi yang akan datang.